Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi wa min ba'dih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Allahumma amin. Para hamba Allah, muslimin wal muslimat, pemakmur Masjid Uswatun Hasanah, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah. Memasuki hari ke-25 berdasarkan almanak pada bulan Jumadil Awal. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala menghimpunkan kita kembali di rumahnya untuk beribadah kepadanya, dan ini mutlak atas taufik dan inayah. Ibadah yang dimaksudkan adalah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Harapan kami sama seperti yang sudah diungkapkan oleh para syekh tadi. Tentunya seluruh kita tanpa kecuali nih ya, seluruhnya sangat menginginkan keberkahan pada harta dan amalnya, bukan? Ingin kan? Kalau benar-benar menginginkan, maka kita patut berbahagia karena seorang ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah yang masyhur itu memberikan petunjuk, sehingga peluang untuk meraih berkahnya harta dan amal tadi sangat terbuka lebar. Siapa ulama yang dimaksud ya? Coba tebak. Beliau punya karya, di antara karyanya adalah Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Siapa beliau? Masih sepi. Karya yang lainnya yang lebih tipis yaitu Bulughul Maram, kitab fikih. Nah, mulai ada caang. Siapa ya? Tiizeun kene teu naon, urang tuluykeun deui. Kelu-keluna ya. Beliau digelari punya kunyah nih, lakob ya. Lakobnya itu kalau diterjemahkan anak batu. Cik.
Ya betul, jawabannya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berasal dari Gaza, dari Asqalan. Ya. Ayeuna dirubah taku si Rewel jadi Askelon. Padahal asli nama Asqalan. Nah, beliau berasal dari situ. Di kitab Fathul Bari-nya, syarah Sahih Bukhari-nya ini, beliau menuliskan sebuah riwayat, kata beliau begini. Wa qad warada anna rizqa yuqassamu ba'da sholati subhi. Telah didapati sebuah riwayat bahwa rizki itu dibagi-bagi di momen setelah sholat subuh. Tak ayeuna teh keur dibagi-bagi rizki teh. Ya, malima sok aya paripaos dalam bahasa kita. Satong hees wae jam sakieu teh bisi rezekina. Aya istilah kadinya boa-boa itu bunyi diutarakan kalimat tadi karena paham dengan ibarah ini. Ngan ari kolot baheula mah sok tara ngabacakeun dalil, sok diterjemahkeun langsung pemaknaanna. Gitu. Boa-boa ieu mah paliti bisa jadi dari situ. Lalu wa annal a'mala, dan sesungguhnya amal-amal itu turfa'u akhiran nahar. Diangkat, dilaporkan maksudnya kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui. Dilaporkannya itu diangkat amal-amal ini kapan waktunya? Di akhir hari. Gitu. Kira-kira kapan akhir hari? Ba'da asar atau sebelum maghrib, benar. Jadi awal hari adalah waktu fajar, ya ini subuh. Akhir hari adalah sebelum maghrib atau setelah asar. Nah, kata beliau lanjutannya, faman kana hina idzin fi taati, siapa yang dalam kedua waktu tadi melakukan ketaatan, kebaikan, burika fi rizqihi wa fi amalihi, diberkahi rizkina sareng amalna. Saya punya pertanyaan kalau begitu. Ini yang kita lakukan kebaikan bukan? Yang sedang kita kerjakan sekarang kan tholabul ilmi dan tadi sholat subuh ya. Apakah itu bentuk ketaatan? Nah, berarti nomor hijina sudah terpenuhi. Tinggal engke sore. Kalau seandainya sampai umur kita pada sore hari, wayahna usahakeun selalu dalam koridor taat. Wayahna. Kalau ingin tadi imbasnya diberkahi rizki dan amal. Gitu. Jadi sangat mudah sebetulnya meraih keberkahan rizki. Rizki nu berkah yang bagaimana sih? Rizki berkah itu yang gimana ya? Dulu kita pernah bahas kupas tuntas masalah konsep berkah. Ya. Kan ziyadatul khair sana. Ayo harta yang berkah, kumaha Pak Rasid? Bisa masuk kategorinya. Dengan harta itu kita makin dekat pada Allah, makin taat pada Allah. Kaduana terus menerus apa nih? Oh, kalau konsep rizki terus menerus itu mah nggak perlu bangun subuh sebetulnya. Karena rizki itu akan diberikan sebagaimana yang telah ditetapkan kepada dia selagi dia masih hidup. Tidaklah seseorang akan meninggal kecuali rizkinya juga telah habis. Bisa rizkinya, bisa secara kuantitas bertambah, tapi juga kualitasnya. Di antara bentuk lain apa ya? Yakni hartanya tidak mencelakakannya. Kan aya nu gaduh harta cilaka apa? Saha? Eta bukan mah. Nu ditarewakan teh. Nambahan harta nama ngan membawa petaka atau naon deui gitunya, dia bangun
properti ketiga, keempat, nambahan hartana, tapi ternyata propertinya longsor, nimpa rumah tetangganya, kudu ngagantian. Coba anu manehna kudu dibangun ulang, nu tetangga kudu itu petaka. Dan lain sebagainya. Harta berkah itu adalah yang menyelamatkan dan yang meringankan. Ditambah bisa mendekatkan diri pada Allah, bisa dipakai ibadah. Itu harta yang berkah. Amal nu berkah. Cik kumaha amal berkah? Ya. Amal yang berimbas surga, bener. Ya semua hal lah. Jadi amal yang berkah itu amalnya bisa ya bagus. Memang majelisnya hidup. Kalaupun salah-salah dikit gak masalah lah. Yang penting ada respon dulu. Mengali tanya tuh cari cingwe. Amal berkah itu adalah amalan yang kecil. Ingat konsepnya. Seperti dalam hadis, ayul amali ahabbu ilallah, yaitu adwa muha wa ingkola ya. Jadi amalnya mungkin ringan, mungkin sedikit, tapi amalnya bisa memberikan dampak pada yang lain. Jorojoy ingin mengikuti gitu. Nah itu berkah. Jadi berkah itu tidak sebatas pada dirinya, namun memancarkan kebaikannya terpancar pada yang lain, diikuti. Jadi yang menang pahala dari amal orang yang mengikuti itu tanpa mengurangi pahala dirinya. Kuncinya ulangi untuk meraih keberkahan harta, rizki dan amal adalah dua hal. Satu, beramal taat di waktu subuh. Yang kedua, beramal baik taat di waktu sore. Bukan berarti di siang hari di waktu duha boleh bermaksiat gitu ya. Kuncina asapiraku lamun taat di subuh jeung sore hari beurangna asapiraku pasti bakal kawarnaan. Jadi salaresna mah ieu teh kuncina di awal hari dan di ujung hari. Nah mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Digolongkan oleh Allah pada kelompok hamba-hambanya yang istiqomah dalam ketaatan. Quran menyebutnya al-qanit, qanitin. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, jika melihat fenomena khususnya bulan, dan ini rutin biasanya tiap tahun, siklus tahunan. Memasuki akhir Oktober atau awal November itu, pertengahan Oktober awal November, banyak yang terserang sakit. Nah, oleh karena itu pagi ini kami akan membahas sakit, konsep sakit sampai jadi kalau dibuat spesifik judul kita mah mentalitas. Jadi sikap mukmin terhadap sakit, gitu ya. Coba tolong, cung di dia nu teu pernah tedamang, cung. Sehat we mulai lahir bika ayeuna aya teu? Sadaya kantos tedamang kan gitu. Berarti ini perlu dibahas. Terlebih di lapangan kami jumpai ada hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan. Nah, sanes engke lah. Patarosan salajengna ari sakit tedamang itu dari siapa? Dari Allah bukan? Salah pertanyaan. Kalau nikmat dari siapa? Fama bikum min nikmatin faminallah sana ayatna. Nikmat itu dari Allah. Nah, kalau sakit perbuatan diri sendiri, Pak. Membahas bab ini kita membahas tentang akidah. Hati-hati guys karena akidah ya. Ada bisa membuat kita terjerumus pada kecacatan akidah, bahkan hilangnya akidah. Ya. Cacat akidah nu paling ringan naon? Syirik. Syirik teringan ya. Syirik teh berat atuh. Jadi muncul bahasa Luqman dina surah Luqman geuning. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Ya syirik teh kedzaliman yang paling besar, atau bisa dibilang leutik. Salah kalimat simkuring tadi. Ya. Hamba-hamba Allah, mari kita bahas masalah
sakit ini agar kita bisa mensikapinya dengan akidah yang benar. Ya. Ketahuilah bahwa sakit itu juga dari Allah. Ya, sakit itu dari siapa? Dari Allah. Itu. Piraku. Mana dalilna? Mohon, sabar. Bukankah di Quran ada ayat-ayat yang lebih dari satu yang berbunyi innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah mah teu ngadoliman ka jalmi. Allah tidak berlaku dolim pada orang. Gitu. Masa Allah ngasih sakit umpamanya. Memangnya sakit bentuk kedoliman? Nah, itu dia. Mari kita bahas hadirin dari sisi akidah dan menyelami dalil-dalilnya tentang hal ini. Jadi sakit apapun bentuknya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Ya. Banyak sekali dalilnya. Di antaranya apabila kita melihat surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat yang ke berapa ya? 80 gitu. Ada ayat yang berbunyi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa, maka dia Allah, yashfin, yang menyembuhkanku. Ini doa Ibrahim. Ada rangkaian ayat sebelumnya. Illa rabbal alamin. Terus aja mana bantosan atuh hadirin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Rabbul Alamin. Itu siapa? Dia yang telah menciptakanku, kata Ibrahim, dan memberiku hidayah. Jadi dia yang menciptakanku dan dia juga yang ngasih hidayah. Terus walladzi kumaha kadituna panglajengkeun hadirin. Tadi buka surah ayatna atuh nyarekel mushaf itu apal mah. Sim kuring teh apal surah Asy-Syu'ara ngan pergi dibantosan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang telah memberiku makan dan dia pula yang telah memberiku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Karek ayatnya ya tadi lanjutan ayatnya walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia pula lagi-lagi dia gitu. Ai palebah sakit wa idza maridtu, menciptakan Allah, yang memberi hidayah Allah, yang ngasih minum Allah, yang ngasih makan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Ai palebah gering wa idza maridtu kalimat teh. Dan ketika aku sakit, wa huwa yashfin, tapi pas yang menyembuhkan Allah. Itu ayatnya jelas, berarti sakit itu dari kita. Dawa idza maridtu, ketika aku sakit. Kalimat ayatnya tidak menjelaskan dan ketika dia Allah membuatku sakit, gak gitu ayatnya. Tapi tadi statement awal Allah sakit juga dari Allah. Nah gitu. Liar tuh ngaji teh kudu liar hadirin. Sakit musibah bukan teh. Angke, sabar. Engke kadinya. Ngaji teh kudu liar. Sebab mun teu liar-liar acan. Kan ayatnya jelasnya surah Al-Duha. Ya, wa wajadaka dhalan fahada. Jadi kudu liar heula karek engke. Menang petunjukna. Jadi kalimat wa idza maridtu itu sama sekali tidak menegaskan bahwa sakit dari kita. Sakit tetap dari Allah. Di mana eta keteranganna? Oh, di berbagai tafsir. Ya, insya Allah sudah kami bongkar tafsir-tafsirnya tuh. Baik yang tafsir induk, tafsir yang cabang, yang diroyah, yang riwayah, atau di antaranya saya kemukakan dua tafsir saja, yaitu Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi. Ya.
Tafsir Al-Baghawi. Di dalam tafsir Al-Baghawi Ibnu Katsir begini. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit fahuwa yashfin, dialah Allah yang menyembuhkanku. Asnadal maradha ila nafsihi. Jadi menyandarkan sakit kepada dirinya. Gitu. Wa in kana an qadarillahi wa qadaih. Meskipun diketahui bahwa yang namanya sakit itu adalah ketetapan Allah dan ketentuannya. Walakin adhafahu ila nafsihi adaba. Tadi kata kuncinya. Kenapa sakit disandarkan kepada diri? Itu ucapan Nabi Ibrahim sekali lagi. Karena ini sebagai sikap sopan santun, etika ke Allah. Etika ke Allah. Kama qala ta'ala, di surat yang lainnya banyak ya. Walihada qala Ibrahim wa idza maritu fahuwa yashfin, masih di Ibnu Katsir. Ai idza waqa'tu fi maradin fa innahu la yaqdiru ala shifai ahadun ghairuh bima yuqadiru minal asbabil muwassilati ilaih. Contoh di ayat yang lain, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Bimbing kami pada jalan yang lurus. Kan gitu dalam surah Al-Fatihah teh. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdina sirata, yaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, tak kasaha ka Allah, yaitu jalan ya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jelas kalimatnya an'amta, tak teh domir ke Allah. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi kebaikan-kebaikan mah semua disandarkan ke Allah. Tapi lihat masalah keburukan. Tadi sakit dianggap buruk kan oleh manusia ya. Dianggap tidak sesuai harapan. Maka yang buruk-buruk jangan disandarkan ke Allah. Sebagai etika, meskipun sakit itu dari, lihat lanjutan Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang telah yang sesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang di mana Allah. Padahal meskipun saya kurang setuju dengan terjemah depan tuh, yaitu bukan jalan orang-orang yang telah engkau. Harusnya kalimat murka dan sesat jangan disandarkan ke Allah, meskipun kita tahu, kita yakin bahwa itu semua takdir Allah. Karena kalimatnya tidak seperti an'amta, kalimatnya jadi maghdub dan dol gitu. Ini bentuk etika. Contoh lain, di surah Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil ya, itu sampai Musa kan nanya, iya naonan, mana eta maihan anak budak leutik cenah gitu, eta budak suci kene gitu. Sampai akhirnya dijawablah oleh Khidir. Tapi ketika dia membunuh, kalimatnya amal subhanallah. Suatu bantuan para Sid. Ammas safinah, tidinya mimitina ta orang papai. Fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna rabbuhuma khairum. Nuhun para siri apal gini ya, ai sering dimurojaah mah. Jadi kalimat membunuh disebut oleh Khidir ya gitu. Disebut wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina. Ya, saya hariwang. Ini peristiwa pembunuhannya disandarkan pada diri.
Tapi ketika beliau mengatakan mudah-mudahan diganti, itu disandarkan ke Allah. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, kalimatnya tuh. Jadi khairum minhu. Pas ada kalimat mudah-mudahan kayak digentos ke langkung saya, itu disandarkan ke Allah. Ari peristiwa pembunuhan disandarkan ke diri. Nah, sebagai bentuk sopan santun, etika. Padahal di ujung ayatnya jelas mengatakan wa ma fa'altu min wa ma fa'altu an amri. Saya mengerjakan itu semua, melubangi perahu, bunuh anak kecil dan seterusnya, bukan keinginan saya ujung-ujungnya mah. Tapi ketika menyatakan pembunuhan, memang saya bunuh. Mudah-mudahan Allah diganti anaknya kudu lebih baik, sebab anak ini kalau sudah besar akan membuat kedua orang tuanya durhaka. Jadi menyembah selain Allah gitu. Ujung-ujungnya wa ma fa'altu an amri. Tapi saya lagi ini sebagai etika. Ya, itu dalil pertama. Jadi kalau menemukan surah Asy-Syu'ara ternyata wa idza maridtu fa huwa yashfin, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa sakit itu dari kita. Sakit tetap dari Allah, hanya sebagai bentuk etika kita mengatakan sakit itu oleh kita. Itu. Kan lieur heulaanan karena belum ada dalil kedua. Gitu. Apa dalil kedua? Ini dapat kita jumpai di kitab Hasyiah Tahqiq Al-Maqam ala Kifayatil Awam. Kisah tentang Nabi Musa ketika sakit. Ya, disebutkan sakitnya, ada yang menjelaskan sakit gigi cenah gitu. Kalau tidak salah pernah kita bahas di masjid ini dulu. Ketika sakitnya mulai benar-benar menyiksa, Nabi Musa ngadu ke Allah sebagai kalimullah, kan bisa langsung berbicara pada Allah. Nah, akhirnya ngadu, ya Rob, ya waos meni nyeri-nyeri teuing gitu. Nah, akhirnya dapat petunjuk dari Allah. Sebentar, ada ibarahnya saya bacakan. Aduh, mana itu? 1 2 3 tos. Ibarahnya mana itu? Lalu Allah menjawab, ya Allah, gigi saya sakit banget ini, gimana ini, gitulah, ngadu. Maka Allah menjawab, khudh al-hashishah al-falaniyah. Hashishah itu rumput, sejenis rumput, al-falaniyah. Musa ambillah rumput namanya falaniyah gitu. Wadu'aha ala sinnika, lalu tempelkan di gigimu yang sakit. Bukan hanya ngambil rumputnya, sampai cara ngolahnya dikasih tahu, cara proses menjadi obatnya, termasuk ke dosisnya dikasih tahu oleh Allah. Setelah dilakukan petunjuk Allah, kemudian dilakukan oleh Nabi Musa. Dia ambil beberapa daun, mungkin direnos, mungkin digodok, dan entahlah, tidak disebutkan di kitab ini. Lalu setelah itu ditempelkan di giginya, artinya dikonsumsi obat itu, kemudian sembuh. Cespleng ya. Aha gitunya. Cager udur nanti. Nah, di kemudian hari kambuh eta gigi nate. Entah gigi yang sama atau gigi yang lain. Kayak pun rek tumaros amun nyeri gigi, memang sok gigi nu sarua teh. Sekali di sim kuring can kantos nyeri bawas, alhamdulillah, mudah-mudahan tong kantos ya pokoknya mah. Mun kalau sakit gigi itu yang sama atau yang berbeda? Aduh ripuh geuning, bisa sarua bisa beda. Komo lamun bareng jika nanti tah. Bisa bareng? Gusti nu agung. Alhamdulillah nuhun Gusti aya. Nah, kambuh, duka yang sama, duka yang beda pokoknya. Langsung emut terhadap al-hashishah tadi. Jukut eta cenah. Langsung rawod gitunya, petik-petik, renos. Wah, gitu. Nah, ditungguan teh cenah kalah nyautan yuk, beuki ngerenyed gitu. Wah, kurang dosisna, ngrawod deui we, petik tikruk, olah, wal deui we. Kalah beuki ngajedud. Mual manggih dalam bahasa Indonesia ngajedud.
ngajedud. Naon ngajedud? Jetak apa ya? Nyaut-nyaut lah pokoknya mah. Akhirnya ngadu lagi pada Allah. Ya, Ilahi, alasta amartani bihada wa dalaltani alaih. Bukankah ketika saya sakit kemarin-kemarin itu engkau yang ngasih tahu bahwa obatnya tuh ini, engkau juga yang memberikan petunjuk cara ngolah sampai dosisnya, Gusti. Nah, ayeuna teh cager gitu. Nah, ayeuna teh cager. Allah menjawab akhirnya. Lamun sing kuring pangeranah yang seuri jiga teh. Ya, tapi ini mah Allah Maha Rahman. Ya Musa, ana syafi'. Tolong dengarkan baik-baik hadirin. Karena ini jawaban dari pertanyaan tadi. Ya Musa, ana syafi' wa anal mu'afi. Saya penyembuh dan saya yang menyehatkan. Wa anad-dhar wa anan nafi'. Saya yang memberi mudarat, saya pula yang memberi manfaat. Garis bawahi al-dhar. Itu kan jadi Asmaul Husna, Lin. Ad-dhar. Naon ad-dhar teh yang memberi mudarat. Ai mudarat teh naon? Sesuatu yang segala hal yang tidak kita sukai. Gitu. Qasadtani fil marratil ula. Pada kali pertama sakit gigimu itu engkau berhajat pada aku yang maha menyembuhkan, yang memberi kesehatan, yang memberi manfaat dan mudarat. Hajat nanti kumaha? Ke Tuhan yang maha segalanya. Gitu. Fa'azalta marodok. Lalu kemudian aku sembuhkan sakitmu. Udah aku yang maha menyembuhkan tadi. Aku juga yang ngasih sakit ke kamu teh sebenarnya mah. Wal'an qasadtal hashisata wa ma qasadtani. Sekarang hajatmu, keperluanmu pada rumput. Sok tadi pas ngajaletak ingat kasaha nu kadua kali? Kajukut pan gitu mun bahasa kita mah. Ari jukut teh Tuhan atau ciptaan? Khalik atau makhluk jukut? Sok bae jukut bisa ngajagerkeun mah. Gitu. Tah saruana. Gitu. Mata pertanyaan berikutnya kan bisa digulirkan. Punten, yang menyembuhkan dokter atau obat? Tolong jawab. Yang menyembuhkan dokter atau obat? Bab akidah, ya bab akidah. Terakhir pertanyaan. Ulangi. Yang menyembuhkan kita kalau sakit dokter atau obat? Oh, mantep akidahna ieu. Tong nyaliwang deui. Tong aya tambahan tapi dah ku dokter cing lah. Cenah anggeus sing ngajina. Cing. Allah jalla jalalu asy-syafi' an-nafi al-mu'afi ad-dhar. Nah gitu. Ya. Dalil nu kadua. Jadi sakit itu dari Allah, mana dalilna? Ta eta hadis nu tadi. Ya. An-nafi 'anal mu'afi an-dhar an-syafi'. Gitu. Terus dalil yang ketiga mana? Dalil yang ketiga ini hikayat ya dari Imam Junaid. Beliau dikenal sebagai imam dari Imam Sufi generasi awal, dari kalangan generasi awal. Beliau ditanya, beliau mengutarakan ma asyraktu fi muddati umri illa maratan wahidah. Saya seumur hidup tidak pernah melakukan kemusyrikan kecuali pernah sekali. Seumur hidup saya nggak pernah melakukan kesyirikan kecuali pernah sekali katanya. Kapan itu? Syaribtu labana wa ta'allamtu. Ketika saya minum susu, kemudian perutku sakit setelah minum susu teh. Qala atau fakultu lalu aku mengatakan darranil laban. Aduh ya jadi murlit beteng mules. Aduh gara-gara minum susu. Gitu. Menyandarkan sakit ke benda, ke makhluk, itu dalam penilaian Imam Junaid adalah kemusyrikan. Ya.
Padahal saya sangat yakin kalimat darranil laban itu bentuk etika beliau terhadap Allah. Sarua kaos Ibrahim tadi. Ya, wa idza maridtu. Tapi ini dibunyikan oleh Imam Junaid supaya jadi pelajaran buat kita. Bahwa ketika apalagi diiringi dengan keyakinan bahwa benar-benar yang menyebabkan sakit itu dari benda, memang itu jadi kesyirikan. Gitu. Berbeda halnya ketika itu dibunyikan sebagai etika, maka tidak akan dinilai syirik. Tapi kalau ada keyakinan, aduh ya, mun teu ngopi mah tadi meureun moal mules jadi seueul ya gara-gara ngopi ya, cenah gitu nyalahkeun mah nu nyieun kopi ka dituna teh. Jaba mawa berat kopi teh dibawa, jadi panggieunkeun ongko geus diinum nyalahkeun. Lain curhat saya mah. Ieu mah bisi mah bisi. Aduh Gusti. Hadirin rahimakumullah, teh dalil-dalilna. Jadi sakit dari siapa? Dari Allah. Tapi kemudian jangan menyalahkan Allah. Gitu. Apalagi kemudian karena tahu ini takdir akhirnya berpangku tangan. Untuk gitu oke caranya. Nah, maka ini memang bisa 2 sampai 3 episode ngaji masalah sakit bab akidah ya. Para ulama juga menuliskan di kitab-kitab mereka khusus bab tentang sakit. Nah, saya kumpulkan dari semua itu disajikan mengambil hal-hal yang dirasa perlu untuk kita pahami bersama supaya tidak ada salah sikap, salah ucap yang bisa menimbulkan pada kesyirikan. Mari kita lanjutkan. Nanti kan ujungnya apakah kita masih boleh berobat dan memeriksakan diri ke dokter? Kan gitu ujung nanti. Tapi kan Anda tadi meyakini sakit dari Allah, penyembuh dari Allah. Nah, itu pakai berobat kayak gitu mah. Semua ada jawabannya, ya. Mari sekarang pelajari dalam waktu yang singkat tentu bagaimana kita memaknai sakit sehingga bisa bersikap di dalamnya. Kenapa ini harus kita pelajari? Karena ada ucapan dari Imam Dhahak dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Qala Dhahak man lam yubtala baina kulli arba'ina lailatan bibaliyatin aw hammin aw musibatin, itu kata Imam Dhahak. Siapa yang lam yubtala baina kulli arba'ina lailatan, tidak ditimpa dalam rentang waktu 40 malam atau 40 hari sarua wae. Siapa yang tidak ditimpa sesuatu dalam rentang waktu berapa tadi? Sabulan leuwih 10 poe bibaliyatin dengan bencana, auhamin dengan kegelisahan, au musibatin atau musibah, ya, kegalauan macam-macam lah, kesempitan. Jika tidak ditimpa kita sebagai mukmin nih dalam 40 hari, falaisa lahu indallahi khair. Orang yang lolos dalam kurun waktu 40 tadi tidak terkena sesuatu yang membuat dia tidak enak, maka sebetulnya dalam pandangan Imam Dhahak orang tadi tidak memiliki kebaikan di sisi Allah. Bayangkan. Jadi di 40 poe teh lamun memang teh mah tegering gitu secara fisik, tidak sakit, nyeri sirah henteu, nyeri huntuh henteu, bahkan katorekan cek Sunda mah, ngaguing ceuli henteu eta ge. Bisul henteu, cenang henteu, cantengan henteu, rorombehan ge bersih eta mah. Tapi aya meureun kapusing mah dalam arti lieur oleh urusan. Itu pening gitu, bukan pening nyeri sirah, pening naon ya? Mumet mungkin mumet, bener. Lamun lieur bisa we nyeri sirah ge lieur. Mumet. Galau tadi, risau, gelisah. Aya we dina 40 poe teh pasti. Kalau itu terjadi justru harus disyukuri. Berarti dalam pandangan Imam Dhahak di sisi Allah kita masih punya kebaikan gitu. Nah, karena dalam 40 hari ini kita pasti akan ditimpa sesuatu,
Dari kajian kemarin sampai ke kajian sekarang yang pekan ketiga kan udah genap sebulan tuh. Nah tinggal muncan karasa nanaon nepi ka ayeuna tungguan masih aya 10 poe deui. Nah engke keram teh nah abi segala rupa we. Ya. Atau kabadug di kendaraan di pasar leungit 5.000 tina dompet murag teu kapanggih. Tangan eta ge lieur matak lieur teh 5.000 ge. Atau antrian diserobot orang, matak mangkel, itu semua sama. Beras raskin teka bagian, umpamana. Nah karena setiap kita akan ditimpa itu penting untuk bisa memaknai sakit. Tapi yang dimaksudkan di sini sakitnya. Ada 3 pemaknaan sakit bagi kita. Pertama sebagai apa tadi yang dibunyikan gening awal, terdengar jelas, benar pisan. Sebagai apa? Sakit sebagai ujian, betul. 100 ngan hadiahan ya. Sebagai ujian. Ya. Bahkan ada yang diuji sakit ini semenjak dia dilahirkan. Entah cacat fisiknya, entah kekurangan pada tubuhnya, pada indranya. Aya nanti orokene Masya Allah. Atau dia mulai mengalami sakit ketika masa balita, entah karena kecelakaan tertentu gitunya. Sehingga indranya kurang, fisiknya jadi cacat. Atau dia semenjak lahir punya sakit turunan, entah apa gitu. Ya apalah. Nah ini sebagai ujian. Ya. Apa dalilnya? Al-Ankabut ayat kedua. Lalu Al-Insan juga ayat kedua. Coba cek tuh. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, nyangka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir lalu tidak diuji. Wa hum la yuftanun. Ujiannya bisa dari berbagai macam. Apa bentuk ujiannya? Surah Al-Baqarah teh. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat dan seterusnya, termasuk sakit. Gitu. Al-Insan atau Ad-Dahr ayat kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Kalimatnya jelas. Nabtali. Faja'alnahu sami'an basira. Inna sesungguhnya kami khalaqnal insan menciptakan manusia min nutfatin amsyaj dari air yang berpadu. Nabtalihi. Kemudian setelah jadi manusia kami akan mengujinya. Kalau nggak ingin diuji jangan jadi orang. Saya jadi satu, jadi naon gitu. Dan memang fitrah. Jadi Allah yang maha jabar, yang maha kudroh irodah itu berkehendak manusia diciptakan harus diuji. Kita tidak bisa lepas dari koridor itu. Nah. Jadi sakit ada yang sebagai ujian. Nah kalau ujian itu berarti cara mensikapinya? Bersabar, betul. Tidak ada jalan lain. Ya, meskipun nanti ada konsep berikutnya untuk yang nomor 1 ujian ini, yaitu bersyukur. Wah gagah ya. Udah level berbeda. Kalau hal-hal yang sifatnya mudorot, ujian disikapi dengan levelnya sudah lebih itu mah level orang-orang khusus ya. Ashkhos ini mah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Laisa bil faqih man lam ya'udal balaa. Kalimat beliau teh apa ya? Sebentar. Mudah-mudahan ketemu. Di mana nyimpen teh Gusti sok hilap sim kuring. Ayo. Laisa bifaqihin man lam ya'udal bala'a ni'matan warrakha'a musibatan. Tidak disebut faqih, paham karena hakikat kehidupan, paham karena agama, kalau dia tidak menjadikan bala
bala teh naon? Bencana ya. Nikmatan sebagai nikmat. Warokhoa, rokho itu kelapangan, kesenangan, musibatan sebagai musibah. Jadi dibalik. Orang yang sudah dibuka mah gitu, hijab-hijab batinnya itu menganggap bencana sebagai nikmat dan justru kenikmatan sebagai ujian malah mah. Itu levelnya udah beda. Karenanya nanti ada di ujung bahasan itu ada orang-orang yang sakit, dia ngerti itu dari Allah, dia pula tak paham harus berobat karena diperintah Rasulullah, tapi dia tidak berobat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kenapa tuh? Bukankah itu melanggar perintah Rasul nggak berobat? Tapi dia nggak berobat. Bukan hanya Abu Bakar, banyak yang lainnya. Nanti bisa dibacakan satu-satu. Karena mereka melihat bala sebagai nikmat, gitu. Levelnya memang udah beda. Pan urang mah puyeng saeutik langsung oskadon tadi. Puyeng lieur eutik. Sok sebut merek dah meskipun kita nggak iklan. Hamba Allah. Jadi apa tadi teh? Makna sakit bagi mukmin yang pertama adalah ujian. Tapi yang harus menyebut ujian itu siapa? Dirinya sendiri. Ingat, jangan menilai orang lain. Si fulan keur diuji. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Yang harus menilai itu ujian, sakit ujian adalah dirinya sendiri. Kedua, sakit sebagai azab, siksa. Nah, kadinya lompatna. Sakit sebagai siksa, tapi ingat yang menilai itu siksa harus dirinya sendiri juga. Jangan menilai orang lain. Kamana si Bapak pula? Mun eta sana kan tos 18 tahun ngaringkuk. Subhanallah. Memang. Oh gitu. Kade. Apa dalilnya? Surah Al-An'am, surah As-Sajdah. Surah Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Teup nepi ka dinya ayatna. Katakanlah dialah Allah yang maha kuasa ayyab'atsa 'alaikum, mengirimkan atas kalian azaban siksa min fawqikum tiluhur aw min tahti arjulikum tihanap. Ya, siksa. Dalam hal ini masuk konteksnya sakit. Dah sakit oge ternyata diturunkan. Lihat hadis-hadisnya tuh. Dalam setahun itu ada satu malam yang Allah turunkan penyakit, tapi Allah juga turunkan obatnya. Siapa yang pada malam itu atau siapapun yang menutupi bejana-bejana gitu ya dengan sesuatu, maka si sakit itu tidak akan hinggap pada barang-barang yang ditutup. Mundahareun asupkeun atuh kana kulkas. Lamun memang ieu mah lain tepas dimasukin ke kulkas atau tutup dengan tudung saji. Saya punten saya kalau minum kayak gini nih enggak ada tutup ininya, lalu masih tersisa air dan akan diminum, saya cari sesuatu entah pulpen atau apa. Meskipun tidak menutup keseluruhan, sebagai simbol saja itu bisa menghalangi daripada penyakit yang Allah turunkan itu. Ya, contoh umpamana jolang berisi air, jolang tuh ngerti jolang ya? Gede, baskom, badag tah. Lamun eueuh keur nutupna, tutup nu pas gitu. Teangan mah nyere. Tumpangkeun di luhurna, komo pakai bismillah mah. Pintu yang dibuka dan ditutup pakai bismillah moal bisa diasupan ku jurig, ku syaiton. Barang yang ditutup dengan bismillah apapun itu termasuk oleh lidi tidak akan dihinggapi penyakit. Jadi kalimat bismillah yang ringan itu ternyata sakti. Jampe pamake. Ya, jimat mantra guna teh eta bismillah. Dina surah As-Sajdah wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Wala nudhiqannahum, jelas kalimatnya. Dan kami pasti akan menimpakan pada mereka minal adzabi dari siksa al adna yang ringan, maksudnya di dunia.
Dunal adzabil akbar, selain siksa yang berat, maksudnya siksa di akhirat. Nah, siksa dunia itu termasuk sakit. Tujuanna teh la'alahum yarjiun, supaya tarobat, supaya eling. Gitu. Seueur nu keur teu damang eling. Seueur. Ngadadak eta mah. Gusti cenah gitu. Upami cager mang insyaallah cenah rek ngeureuyeuh deui ka masjid gitu. Ayo wallahi abdi mani nyebut demi Allah tah. Pernah menjumpai gitu, pernah aya orang nu geuringna teh geus ngaringkuk we berbulan-bulan di kasur sampai dia menurut penilaian saya itu sudah nadar. Kalau saya sembuh mah insyaallah rek ka masjid 5 waktu. Duh cek abdi teh nya ieu niat hade pisan, tapi cek abdi mah maneh berat teuing nadar teh gitu. Tong baro 5 waktu cik atuh salah satu waktuna we heulaanan subuh umpamana. Ternyata kurun beberapa hari Allah sembuhkan. Dah kalah mamayu dahar sih eta mah. Dah ka masjid mah. Wallahi simkuring teu nyaksian saya ka masjid. Sampai pernah diingatkan. Kamari ngomongna naon bos geuring cik urang teh ka masjid lin. Nah, teh ka masjid. Saukur keong we. Gusti, padahal dia telah bernadar kalau tidak dipenuhi itu ada diat yang harus dia lakukan. Jeung diat teh berat deui. Ya di samping taubat minimal puasa 3 poe tah. Mung teu bisa sedekah mah. Jadi prinsipnya sakit itu sebagai musibah. Maka tapi nilai musibah itu harus dinilai oleh diri sendiri. Jangan sampai menilai orang lain. Si fulan lagi diberikan siksa oleh Allah. Jangan karunyanya eta tinggali gering nepi ka parah gitu cenah. Eta intonasi nepi ka di geringna. Itu kan kalimat penekanan gitu teh. Dia menilai karunya cenah. Karunya itu teh aduh, simkuring sensitif dengan intonasi dan tempo pembicaraan serta pemilihan kalimat. Diksi-diksi teh saya bisa tahu si fulan kumaha mentalna gitu. Insya Allah lah gampang gitu mah daya tilu kitab ngabahas tentang ngabaca jelema gitu. Nah hadirin, sempat pernah terjadi di masa Nabi Ayub alaihi salam. Kan kita tahu Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sakit yang amat parah dan tidak ada orang yang bisa melampaui sakitnya Nabi Ayub. Para nabi itu ujiannya paling berat. Iya cerita kieu riwayatna. Ya. Marra nafarun min bani Israila bi Ayyub alaihi salam faqalu. Suatu hari aya sekelompok Bani Israel anu ngaliwat di depan rumah Nabi Ayub. Dan waktu itu Nabi Ayub sudah belasan tahun sakit. Mereka akhirnya saling berbincang. Ya. Biasa ngarumpi, ternyata ngarumpi teh lain awewe wae gini. Lalaki oge ya meskipun tukang sayur. Faqalu ma asabahu illa bidzan bin azimin asabahu. Kitu pekna teh. Waduh cenah ieu karunyanya Ayub cenah. Tidaklah dia ditimpa ini musibah kecuali karena dosanya yang sangat besar, maka Allah menyiksanya. Kalimat nate. Kalau kita terjemahkan begitulah. Yo Ayub nepi karipuh kieu geuringna, moal pati-pati dibere nu kieu. Kajabaku Allah teh disiksa karena memang dosanya besar nih Ayub. Eta ka nabi teu boga sopan santun. Memang Bani Israil mah tiba heula teu pernah aya nyebut nabi teh dengan kalimat nabi rasul henteu, nyebut ngaran. Ya, ini sopan-sopan. Bari jeung aya sangkaan goreng bahwa Ayub sakit itu karena dosanya yang besar sampai disiksa Allah. Terdengar oleh Nabi Ayub, da bisik-bisikna teh tarik. Gitu. Bisik-bisiknya kenceng nih. Nah, Nabi Ayub sebelumnya pernah direkomendasikan istrinya, Anda ini kan Nabi Allah, doa Anda mustajab. Sakit Anda begitu parah, berdoalah pada Allah Tuhanmu, pasti Allah akan menyembuhkan. Sebelumnya pernah direkomendasikan gitu. Ya, tapi kalimatnya kan di sini kalimatnya jelas, wa kana qabla dzalika la yad'u. Sebelum itu Nabi Ayub tidak pernah berdoa. Meskipun istrinya merekomendasikan. Sampai balik nanya, "Gelis neng, sehat sabaraha lami?"
70 tahun Ari tedamang sabralami ayeuna 17 tahun. Oh atuh isin ngadoa da can saimbang antara sakit dengan sehat. Berarti bedana saberapa? 70 ke 17. Gitu. Jauh kene, tebih kene seneneng. Wios we lah. Gitu. Baru ketika ada orang yang desas-desus tadi gitu yang menyangka Nabi Ibrahim itu disiksa karena dosa besarnya, faqala fasami'aha Ayyubu alaihi salam fa inda dzalik qala Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dina surah Al-Anbiya teh geuning. Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub baru berdoa pada Allah, ya Allah, saya ditimpa penyakit dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih di antara semua pengasih, ya Allah, gitu. Baru ada petunjuk. Ayub injak tanahnya. Tong waniana orang nincek tehol. Ya, gering mah berobat ka dokter. Ya, tong wanian tetenjrak bumi. Robbi inni masaniya duruan terus. Lain nabi. Ya. Mengapa Nabi Ayub berdoa? Ternyata alasan utamanya bukan karena sakitnya yang begitu parah, tapi karena ada sangkaan buruk dari umatnya itu Bani Israel yang berprasangka bahwa Allah menyiksa Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak suka Allah digibahin. Nabi Ayub tidak suka, gak senang kalau Allah disuudzonin. Karena kalau nggak ada kalimat itu dari mereka, Nabi Ayub pasti tidak akan berdoa. Itu. Ya. Itu hadirin. Jadi berburuk sangka pada Allah tidak boleh. Ya. Apalagi menilai saudaranya yang sakit parah lalu disangka kalau dia sedang disiksa. Jangan. Nah, sampai sini paham ya? Bella sudah berbunyi. Gitu. Can anggeus. Jadi memang ada beberapa episode Pak Rasid. Jangan menilai orang lain disiksa. Kade. Tapi boleh nggak berdoa dengan doa Nabi Ayub ketika sakit? Boleh banget. Yang tidak bolehnya? Tetenjrak tadi. Iya, berdoa Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahim. Sim kuring sok maca. Doa-doa Nabi ku sim kuring sok dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Padahal sim kuring tidak di dalam perut ikan. Tapi merasa sedang dalam kesempitan kehidupan, sedang poek. Jadi yang dimaksud bukan dalam perut ikannya, tapi dalam kegelapannya, rasa takutnya. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Begitupun ketika sakit. Sambil ada sunnah yang lain. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dibaca 7 wangsulan, 7 kali. Lalu sambil memegang yang bagian yang sakit. Itu dibaca oleh sendiri, bukan oleh orang lain. Gitu. Ayo doa orang lain mah kumaha? Syafaqallah. Naon deui Allahumma rabban nasi adhibil bahasa nu eta teh isfi fulan, isfi akhi fulan bisa dibaca. Atau mana deui? As'alullahal azim rabbul arsyil azim ayashfiaka ayashfiyahu. Itu doa dari orang lain kepada saudaranya. Tapi kalau untuk diri sendiri tadi Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Terus non tadi bismillah, bismillah sambil dipegang ya no, nyeri sirah, cekel sirahna. Nyeri beteung, cekel beteungna. Non tadi teh a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bisa dituturkeun ku Fatihah 7 balikan. Ya, Fatihah itu syifa. Nah, karena Al-Qur'an ini adalah syifa. Nah, yang terakhir unggul, nanti sisanya di episode mendatang. Yang terakhir adalah sebagai cinta. Sakit dimaknai sebagai apa? Cinta. Siapa yang memaknai? Yang menilai? Masih diri sendiri. Tapi boleh pandangan orang lain, kalau yang ini mah boleh. Dia sedang disayangi Allah, gitu. Boleh eta mah. Atau dirinya sendiri, terima kasih ya Allah. Sepertinya engkau sedang sayang pada saya. Boleh. Apa dalilnya? Oh banyak pisan dalil nama.
Riwayat Imam Bukhari Muslim, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa min nasobin lelah, wala wasobin non wasobin galau, apa ya, subhanallah saya terlupa nih, wala hamin tadi gelisah ya, wala husnin sedih, wala adza gangguan, wala ghammin sampai ke duri yang menusuknya, termasuk duri lauk ya, lagi enak-enaknya makan ikan bakar, efeknya kasura, kaburuyan dan sebagainya, maka itu sebagai kafarallahu biha min khotoyahu, sebagai penutup untuk dosa-dosanya. Tong aral subaha sampeyan titajong nepi kabare alhamdulillah, berarti dosa keur digugurkeun. Dicocorengit reungitna 1000 deui atuh berdonor eta mah alhamdulillah. Tong aral subaha reungit teh sia teh mah jeung sia-sia alhamdulillah, meskipun dicabok nepi ka gepeng si reungit sim goreng sok alhamdulillah. Tapi mun rek ngeungeul si reungit ya memang rada make bismillah heula, ada makhluk Allah teh gitu. Bismillah. Untuk kudu bismillah Allahu akbar lain keur kurban. Pokoknya amun ngaroga hala makhluk Allah yang boleh untuk dibunuh, jangan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup bismillah. Dan jangan membunuhnya dengan api. Beri ti imah loba katewak, dibanyur ku minyak, bismillah sia teh ngarusak barang-barang aing umpamana. Atuh leungit. Jangan membunuh pakai api. Yang boleh membunuh pakai api hanya satu zat, yaitu Allah gitu. Jadi sakit sebagai apa tadi, cinta. Nah, kalimat hadis berikutnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Jadi bentuk sakit itu bentuk cinta, lain ngewa kade. Di hadis yang terakhir, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minatin fi jasadihi wa malihi wa walidihi hatta yalqallaha wa ma'alai khati'atun. Kenapa Allah memberikan sakit pada kita kalau cinta? Ya. Karena Allah menginginkan ketika nanti di hari kiamat kita berdiri di hadapannya, kita bersih dari dosa. Karena ada dosa yang bisa dilebur, maksiat yang dosanya itu hanya bisa dilebur oleh sakit. Sebagaimana halnya ada dosa dari maksiat yang dilakukan hanya bisa dilebur oleh sulitnya dalam mencari penghidupan. Gak bisa dihapus dengan pahala sholat, dengan pahala saum dan seterusnya, hanya bisa dihapus oleh sakit. Tak gitu. Nah, setelah disembunyikan sikap atau mental atau makna sakit tadi sekarang, jika nanti dalam 40 hari ke depan akan diuji oleh sesuatu, karena Allah ya ini, oleh Allah diuji, maka sikapi dengan sikap ilmu. Apakah kita sedang diuji atau sedang dicintai? Gitu, jangan sampai kita mementalinya disiksa, naudzubillah tsumma naudzubillah. Insyaallah masih berseri tentang sakit ini dan masih sangat panjang bahasanya sampai ke nanti ada adab ketika sakit parah, itu di ujung pembicaraan barangkali. Adab ketika sakit parah, kudu kumaha. Jangan sampai akhirnya wafat sementara adab-adabnya belum diperhatikan. Ini sangat penting untuk kita bahas. Barakallahu fikum, hadanillahu ikum ajmain. Sudah bisa sholat barangkali, waktu kami kembalikan ke Amir Majlis. Silahkan Pak.